Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Utara kembali menggelar jelajah wisata budaya 2. Perhelatan akbar ini membangkitkan gairah pariwisata dan mempromosikan tujuan-tujuan wisata, serta memperkenalkan budaya dan seni di Sumatera Utara. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Bali G pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2020 yang dihadiri oleh seluruh tur operator se-Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi website resmi kami di ASPPI Sumatera Utara. Rapat paripurna anggota DPRD Kota Medan Senin pagi digelar di ruang rapat gedung DPRD di Jalan Kapten Maulana Lubis dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda Kota Medan PAPBD Kota Medan tahun 2020. Dalam rapat, kepala daerah menyampaikan semua jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan yang diantaranya menyoroti tentang penanganan COVID-19 yang dianggap belum maksimal oleh pemerintah Kota Medan. Selain itu, fraksi-fraksi DPRD Kota Medan juga menyoroti tentang bantuan selama masa pandemi COVID-19 yang juga dianggap tidak tepat sasaran dan berbagai hal lainnya seperti drainase, infrastruktur hingga lampu penerangan jalan. Semua pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan pada sidang paripurna terdahulu dijawab semua oleh PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Saat ini Pemko Medan sudah melakukan apa yang disampaikan oleh pandangan umum, namun pihaknya masih berupaya agar seluruh penanganan COVID-19 dapat didukung dari semua pihak agar berjalan dengan maksimal. Setelah membacakan tanggapan pandangan umum, PLT Wali Kota memberikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan yang disaksikan langsung oleh 3 wakil Ketua DPRD. Dan ini tetap harus kami laksanakan, tapi dengan kondisi yang hadir itu dibatasi, ya hanya pimpinan, ketua-ketua fraksi dan ketua komisi, ya, dan dibuat jarak. Jadi hari ini rapat paripurna itu terkait dengan jawaban ataupun jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum yang kemarin minggu yang lalu sudah kami paripurnakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal mendatangi pelosok daerah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Langkah ini diambil pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk membantu warga kurang mampu mendapatkan administrasi kependudukan. Sudah 1 bulan terakhir ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengerahkan armada, teknisi, dan operatornya keliling pelosok Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, EKTP, akte kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya. Di saat COVID melanda dunia ini, melanda Madinah, yang sudah barang pasti ekonomi masyarakat kan lagi terhimpit. Apabila masih harus ke penyambungan, berapa ongkosnya, berapa makannya, nah dia meninggalkan waktu untuk mencari makan. Oleh karena itu saya minta usaha kuliner agar keliling, sehingga barangkali kebutuhan masyarakat yang juga ada kaitannya bantuan sosial tidak dapat karena apabila tidak ada KTP segala macam. Nah, saya minta ya agar masyarakat juga menyiapkan diri. Lagi ada datang ke daerah, bagi yang masih sempat jalan, masih bisa jalan, silakan jalan, temui. Sesuai dengan perintah Pak Bupati, jemput bola di kecamatan-kecamatan, di 23 kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal. Tuntasnya nanti jam 4 bulan. Tuntasnya insya Allah di tanggal 4 Desember akan tertuntaskan. Mengantisipasi perlunya administrasi kependudukan saat ini, terutama untuk mengurus bantuan sosial dan pilkada serentak 2020, Dinas Kependudukan Mandailing Natal menargetkan administrasi kependudukan ini akan tuntas pada awal Desember 2020 atau sebelum pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan.
Kembangkan Pariwisata Danau Toba, kelompok Ilmiah Studi Budaya Batak kemarin menggelar seminar internasional. Meski daring, acara ini pun antusias diikuti ratusan peserta. Peningkatan fasilitas serta menonjolkan kebudayaan Batak menjadi cara untuk menggait wisatawan. Inilah yang dilakukan Akademisi Peduli Danau Toba IASDABA, kelompok yang tergabung dari akademisi budaya dari berbagai negara ini, bersatu memberikan kepeduliannya terhadap pembangunan wisata di Danau Toba. Mulai dari meningkatkan fasilitas hingga menonjolkan keunikan 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Akademisi budaya ini yakin dapat menggait wisatawan lokal maupun mancanegara melalui kultur budaya. Pertunjukan daerah serta kegiatan adat menjadi salah satu senjata dalam mengembangkan wisata di Danau Toba. Seminar yang kemarin kita fokus pada bagaimana keanekaragaman, keunikan kultural itu, keanekaragaman atau keunikan budaya itu bisa menjadi modal kultural untuk menarik, memikat wisatawan untuk datang betah tinggal di kawasan Danau Toba. Memberi pemberdayaan kepada masyarakat itu agar di setiap kampung ada satu kamar yang memang bagus untuk wisatawan. Kalau boleh itu minimal bisa setara dengan kamarnya hotel bintang 3, dan itu bisa diberikan pada wisatawan. Seminar yang diikuti ratusan peserta ini diisi oleh sejumlah pembicara antara lain Profesor Robert Sibarani, Tigor Tampu Bolon, Wan Hidayati, Ari Prasetyo, serta 2 akademisi luar negeri Profesor Uli Kozak dan Giuseppina Monaco. Sementara itu dalam seminar ini sejumlah peserta yang beruntung mendapatkan cenderamata buku milik pendeta SAE Nababan bertajuk Selagi Masih Siap. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara yang tersandung kasus korupsi dana desa yang sempat buron selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya diringkus pihak kepolisian Polres Pakpak Barat. Tersangka diringkus unit Tipikor Polres Pakpak Barat di kawasan hutan Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia Sarawak, Malaysia. Sesampai di Polres Pakpak Barat, Juanda Padang, mantan kepala desa Kuta Junga, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, langsung menggunakan baju tahanan Polres Pakpak Barat. Tersangka kasus dugaan korupsi dana desa ini sampai ke kampung halamannya setelah dijemput tim Satuan Unit Tipikor Polres Pakpak Barat dari tempat persembunyiannya selama 2 tahun di kawasan hutan Kalimantan Barat perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Juanda Padang kabur setelah pihak Polres Pakpak Barat memproses kasus dugaan korupsi dana desa Kuta Junga yang diduga merugikan negara kurang lebih 700 juta rupiah. Hasil keterangan sementara dari mantan kepala desa ini, uang dana desa ia gunakan untuk foya-foya dan untuk biaya kabur pergi ke Kalimantan. Kasat Reskrim Polres Pakpak Barat Ibtu Irfan Renaldi Pane mengaku tim Tipikor yang menjemput tersangka ke Kalimantan mengaku sempat kewalahan saat mengejar pelaku yang sempat kabur ke kawasan hutan di perbatasan Indonesia Sarawak, Malaysia. Polisi pun butuh waktu 3 hari untuk menangkap pelaku dan langsung memboyong pelaku ke Polres Pakpak Barat. Beliau itu sudah di hutan. Di hutan ini perbatasan dengan Malaysia. Kebetulan tim sudah beberapa hari koordinasi dengan polsek setempat dan bergeser ke gunung, ada ke daerah lain. Bagus rezekinya, tersangka bisa kita amankan di hari ketiga setelah mereka berangkat ke tujuan. Berapa tahun dia sempat buron? 2 tahun. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Irfan TV One mengabarkan. Akibat membendung aliran sungai dan merusak ekosistem, 2 kepala desa yakni Sereka dan Desa Sugiwaras menuntut perusahaan kelapa sawit PT Pinaga Utama. Selain merusak ekosistem sungai, PT Pinaga Utama juga diduga menggarap lahan warga tanpa izin pemiliknya. Rapat tertutup yang dilaksanakan di Aula Rapat Ruang Kerja Asisten 1 Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membahas adanya kerusakan ekosistem akibat dibendungnya beberapa sungai oleh pihak PT Pinago Utama perusahaan kelapa sawit. Perusahaan PT Pinago ini dituntut oleh 2 desa yakni Desa Sereka dan Desa Sugiwaras. Pihak perusahaan selain melakukan pembendungan sungai hingga warga dan para nelayan tak dapat lagi mencari ikan. Jadi ini sudah dari tahun 2017 kami melaporkan sampai saat ini PT Pinago belum ada itikat baik dengan kami. Dari 2 desa sama, kerusakannya sama, pelanggarannya sama.
Yang kita tuntut kepada perusahaan, Pak? Yang kita tuntut kepada perusahaan agar kiranya mengembalikan sungai itu seperti semula, dan kami dari warga dua desa ini minta diganti kerugian yang selama ini. Di desa Sreka itu ada sungai namanya Ampuan. Sungai ini dari Sungai Musi masuk ke desa mengaliri, dan ini merupakan objek lelang. Ya, ada 4 sungai. Tetapi kenyataannya oleh PT Pinago dengan membuka lahan ini ditutup. Sungai tadi. Sungai objek lelang itu ditutup hingga air tidak masuk lagi, masyarakat tidak lagi bisa melelangnya. Akhirnya masyarakat untuk menangkap ikan, perekonomian, mereka pun sudah. Jika pihak perusahaan PT Pinago Utama tidak segera memenuhi tuntutan dua desa, maka pemerintah Musi Banyuasin akan mengambil tindakan tegas kepada pihak perusahaan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebanyak 453 mahasiswa S1 dan S2 mendapatkan beasiswa dari pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Beasiswa ini diberikan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin. Pemberian beasiswa ini dilakukan secara simbolis dan diikuti oleh seluruh mahasiswa pada acara Hari Olahraga Nasional yang dilaksanakan di Gedung Stable Berkuda, Kota Sekayu. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang masih mengikuti jenjang S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi serta berbagai universitas, khususnya mahasiswa yang berasal dari wilayah Musi Banyuasin. Untuk jenjang S1 dan S2 masing-masing mendapatkan beasiswa sebesar Rp2.500.000. Pendidikan hari ini diberikan kepada 453 untuk mahasiswa-mahasiswi asal Musi Banyuasin yang S1 dan ada 51 yang berasal dari Musi Banyuasin yang S2. Masing-masing diberikan bantuan beasiswa. Untuk S1 itu 2 juta per orang, yang S2 adalah 2,5 juta per bulan. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, selain memberikan beasiswa kepada para mahasiswa, juga memberikan penghargaan bagi para atlet serta pelatih atlet terbaik. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi MUBA di seluruh penjuru Indonesia. Jadi asal mereka adalah KTP-nya MUBA, mereka bersekolah atau berkuliah di perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri, mereka bisa mendapatkan beasiswa kalau mencukupi syarat-syarat tertentu. Usai memberikan beasiswa kepada 453 mahasiswa, Bupati Musi Banyuasin juga melaunching balap motor serta melihat penampilan atlet berprestasi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menggelar sidang lapangan di lokasi pembangunan The Zuri Hotel Batu Raja di Desa Terusan, Kecamatan Batu Raja Timur. Sidang lapangan ini terkait tuntutan dari Yayasan Lingkungan Hidup OKU yang diketuai Saiful Amin terhadap Pemkab OKU yang menuntut pembatalan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati OKU. Yalhi OKU yang dalam hal ini menjadi penggugat menyebut bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak mengumumkan di media massa dan elektronik terkait permohonan dan izin lingkungan hidup dari pembangunan The Zuri Hotel, sehingga diduga berdampak pada beberapa pelanggaran lingkungan atas pembangunan hotel tersebut. Keterangan dari para pihak, saksi dan bukti surat yang sudah kami uji di persidangan sebelumnya, maka kami selaku penggugat sangat berkeyakinan bahwa apa yang kami dalilkan terhadap amanat Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pasal 39 yang tentang wajib diumumkannya suatu izin lingkungan atau permohonan izin lingkungan, maka hari ini kami sangat berkeyakinan bahwa terhadap proses pembangunan The Zuri Hotel ini cacat formil atau cacat yuridis, karena tidak ada satupun saksi ataupun bukti surat yang menyatakan bahwa proses pembangunan The Zuri Hotel ini adanya pengumuman melalui multimedia. Jadi begini, kalau mereka itu kan tuntutannya mempermasalahkan bahwa izin lingkungan ini tidak dipublish di media massa. Nah, untuk itulah mereka mengajukan gugatan PT UN. Ya saya sampaikan saat itu ya silahkan saja, memang ada regulasinya. Masalah keputusan apapun ya kita serahkan kepada pengadilan tinggi. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Ya, mohon melalui Yang Mulia.
Musyawarah daerah untuk pemilihan Ketua DPD Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar di Gedung Candika Pramuka Lubuk Pakam diwarnai aksi walkout dan protes oleh 16 pimpinan kecamatan karena merasa hak mereka untuk memilih tidak diterima oleh pimpinan sidang pemilihan Ketua DPD. Akibatnya para pimpinan kecamatan ini meninggalkan lokasi musda. Belasan kader partai yang memprotes karena tidak memiliki hak suara keluar dari aula sidang. Dalam musda awalnya ada 3 kandidat calon Ketua DPD, yaitu Oka Arwindo, Tengku Ahmad Tala'a, dan Thomas Darwin Sembiring. Saat verifikasi, Oka Arwindo memiliki 2 suara batal, Tengku Ahmad Tala'a memiliki 9 suara sah dan 13 suara batal, sementara Darwin Sembiring memiliki 5 suara sah dan 13 suara batal. Karena hanya ada 1 kandidat yang dianggap memiliki dukungan 30% dari total suara sebanyak 28 suara, Tengku Ahmad Tala'a dianggap menang secara aklamasi. Namun 16 pimpinan PK yang hak pilihnya dianggap gugur memprotes keputusan tersebut dan melakukan aksi walkout hingga menggelar musda kelanjutan di lokasi berbeda dan memutuskan Thomas Darwin Sembiring sebagai ketua terpilih secara aklamasi yang didukung 16 PK dan 2 suara tambahan yang sah. Kita merasa kecewa dengan pelaksanaan musda yang ada dilakukan oleh di Candika, bahwa dilakukan secara otoriter, tidak ada diberi kesempatan, dan kami anggap di sana itu adalah cacat hukum. Tidak ada sebenarnya memberi dukungan ganda. Ada memang surat dukungan, tapi ada dengannya surat satu lagi telah dinyatakan dicabut. Sementara itu pada musda yang digelar di Candika Pramuka Lubuk Pakam, ketua terpilih adalah Tengku Ahmad Tala'a sebagai ketua DPD Golkar Deli Serdang dengan dukungan 9 suara dari 28 suara pemilih dengan alasan sebagian besar hak pilih dinyatakan gugur oleh panitia sidang karena alasan tertentu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk memberi kesadaran kepada masyarakat pentingnya penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan, pemerintah Kota Palembang membagikan masker di sejumlah wilayah di Kota Palembang. Berbagai cara dilakukan untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan penggunaan masker. Salah satunya dengan membagikan masker kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah Kota Palembang di sejumlah wilayah di Kota Palembang. Di antaranya Pasar 10 Ulu dan Simpang Sekip. Penegakan protokol kesehatan telah diatur pemerintah kota dalam perwali bagi masyarakat yang tidak mengindahkan perwali terkait protokol kesehatan dan penggunaan masker akan diberikan sanksi dari teguran sosial hingga denda. Tadi menyebar, jadi ada beberapa pasar ya, kemudian ada beberapa titik lampu merah, pembagian masker ini. Ini kan mungkin continue nanti, kita akan lakukan secara continue. Karena ini kan sudah kita atur dalam perwali. Artinya ketika perwali ini masa berlakunya sepanjang perwali itu tidak dicabut. Ya kalau yang tidak peduli berarti akan ada sanksi di situ. Sanksinya berupa apa, Pak? Teguran secara tertulis, kemudian sanksi sosial berupa pembersihan lingkungan, sampai ke denda. Penerapan protokol kesehatan akan diberlakukan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Melalui program BPM, Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dari Kementerian PUPR RI, petani kopi di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan memiliki rumah produksi kopi. Dalam kegiatan peletakan batu pertama oleh Wali Kota dihadiri juga oleh Sekda Samsul Bahri, Kadis Perkimtan David Kennedy, Kadis PUPR A. Parliansyah, Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pagaralam, Koordinator Kotaku Pagaralam, Aldi, beserta masyarakat sekitar. Bantuan pemerintah untuk masyarakat ini di Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Simbolis penyerahan dana bantuan tersebut diterima Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Ahmad Irawan Kusuma. Wali Kota Pagaralam mengaku bangga pengembangan kopi kualitas premium sudah dilakukan oleh petani di Pagaralam.
Dengan adanya bantuan rumah produksi ini, kopi Pagar Alam Sumatera Selatan bisa lebih dikenal dengan kualitas baik di Nusantara bahkan luar negeri. Dari apa yang telah dilakukan hari ini sebenarnya prosesnya cukup panjang ya. Dan sudah sempat dibawa ke kementerian dan Pak Kusuma ini cukup perhatian ke Pagar Alam. Jadi program-program khusus Pagar Alam cukup banyak yang telah dilakukan dan salah satu yang sama-sama kita lihat hari ini juga ini dari apa yang telah kita coba. Kapasitas ya dan kapabilitas masyarakat yang di destinasi kawasan kumuh sebenarnya. Ya, ini bagaimana caranya supaya masyarakat itu penghidupannya bisa lebih baik. Ya. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat KSM sekitar dengan harapan nantinya setelah KSM kita berkembang, ekonominya berkembang, harapan kita masyarakat dapat menjaga lingkungannya supaya tidak menjadi kumuh kembali. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sempat diterpa kabar miring. Adanya warga yang mengadukan dugaan penyalahgunaan dana kompensasi dampak pandemi COVID-19 ke aparat penegak hukum. Kami dari pemerintah desa Taja Indah memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga desa Taja Indah, bahwa penyaluran dana bantuan langsung tunai, BLTDD dan BLTBB telah sesuai dengan prosedur dan KPM keluarga penerima manfaat. Sesuai data yang ada, tidak benar apa yang telah dituduhkan kepada kami adanya penyelewengan penyaluran dana BLT ini. Sehubungan dengan adanya KPM yang tidak menerima BLT ini dikarenakan data ganda atau sudah menerima bantuan yang lainnya seperti PKH dan bantuan semacam apapun sejenisnya. Dan juga KPM tidak berada di Desa Taja Indah atau sudah pindah. Yang terakhir, dana BLTDD dikembalikan ke kas desa dan juga dana BLTBB dikembalikan ke kas daerah. Dan sehubungan adanya kegiatan penyaluran dana tersebut, kami ada tim baik dari RT untuk mengajukan data dan juga Pukesos untuk penginputan data dan juga Kadus untuk pelaksanaan pembagiannya. Kami dari pemerintah desa sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku telah melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Tajaraya 2 bangun rumah tidak layak huni atau RTLH dana tahun 2020. Direalisasikan 3 unit rumah berukuran 6x6 dengan menggunakan dana desa untuk menuju Banyuasin Bangkit dan Sejahtera di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Camat Betung melalui Sekretaris Camat Yudi Santoso mengatakan bantuan stimulan bedah rumah dilakukan untuk memberikan tempat tinggal bagi warga miskin agar layak huni. Saat ini ada 3 unit rumah yang diperbaiki di Desa Tajaraya 2. Dengan kata lain, RTLH atau rumah tidak layak huni dalam pengerjaan bedah rumah ini tergantung hasil dari musyawarah desa atau musdes. Selain dari bangunan RTLH, Desa Tajaraya 2 juga membangun rumah warga sebelumnya dengan dana BUMDes. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Kepala Desa. Selama ini rumah yang tidak layak sekarang sudah menjadi rumah layak dihuni. Seluruhnya ada 5 dari BUMDes, keuntungan BUMDes kita bangunkan melalui BUMDes ada 2 rumah dan bantuan dari dana DD ada 3 rumah. Dalam satu unit berapa ini Pak nilai pembangunan? 17.500.000. Apakah dengan nilai tersebut cukup dalam bangunan ini? Sangat-sangat kurang. Dalam arti kata, untuk memenuhi mencukupi kami, masyarakat sini, pemerintahan desa sini, gotong royong. Kepala Desa Tajaraya 2, Khairullah, menyampaikan anggaran yang dikeluarkan desa berdasarkan keputusan setiap unit rumah hanya Rp17.500.000. Adapun pengerjaannya secara gotong royong, termasuk untuk penyelesaian bangunannya Kepala Desa bersama warga setempat.
Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Berbagai cara dilakukan untuk berbagi di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Seperti pada Jumat 12 September 2020 lalu, dari siang hingga malam, Indonesia Black Card Community menelusuri berbagai tempat di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memberi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Dari mulai memberi bantuan rumah yang terbakar di Jalan Pasiran Mariana, lalu melanjutkan ke Masjid Al-Ikhlas menyalurkan berupa material bangunan, dan ke sekolah-sekolah untuk menyalurkan bantuan kelengkapan olahraga. Indonesia Black Card Community atau IBCC Palembang Hebat yang berjumlah 40 anggota dari berbagai profesi, dari anggota dewan, pegawai negeri, pegawai swasta, kontraktor hingga jurnalis, setiap Jumatnya selalu berbagi, dan dalam 1 bulan sekali silaturahim antar keluarga besar IBCC dilakukan. Menurut Ketua IBCC Palembang Hebat, Om Egi, kedepannya IBCC tetap menjalankan Jumat Barokah, dan community ini bukan untuk ugal-ugalan, namun IBCC merupakan wadah untuk berbagi dan membuat senang masyarakat luas. Mungkin kedepannya setiap Jumat ini kita melakukan, tetap menjalankan Jumat Barokah. Ini IBCC Palembang Hebat ini bukan komunitas yang ugal-ugalan. Intinya IBCC ini intinya mau sosial, pendekatan sama masyarakat, intinya bisa berbagi dan bisa menyenangkan masyarakat setempat yang di sekeliling kita. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Safety. Mendapatkan premium, saya harus menjangkau ke kota lebih dahulu agar saya bisa menjalankan aktivitas saya. Tahun belakangan ini di daerah saya, khususnya di sini, sudah didirikan sebuah SPBU di mana harga premium sama 6.450 per liternya. Tujuan dioperasikannya SPBUK ini untuk mendistribusikan BBM secara merata di wilayah Kepulauan Nias ini, sehingga masyarakat akan lebih mudah, lebih cepat memperoleh atau memenuhi kebutuhan BBM-nya dengan harga yang sama dengan wilayah yang lain di Pulau Nias ini. Dan diharapkan juga dengan beroperasinya SPBUK ini membuat perekonomian rakyat setempat akan lebih meningkat dan lebih sejahtera. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution berhasil perbaiki 2 unit jembatan dalam 1 malam di daerah Muara Batanggadis, Mandailing Natal. Pekerjaan jembatan ini dikebut karena jalur satu-satunya penghubung 5 desa dengan ibu kota kecamatan. 5 desa di ujung kecamatan Muara Batanggadis dalam 1 tahun terakhir ini terisolasi akibat hancurnya sejumlah jembatan diterjang banjir. Kondisi ini sangat mengganggu perekonomian warga desa Banua, Tagilang, Manuncang, Sukamakmur, dan Pardamya. Bahkan warga kesulitan transportasi untuk berurusan ke ibu kota kecamatan. Kondisi ini membuat Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution prihatin. Tanpa menunggu anggaran daerah atau APBD,
Bupati memanfaatkan keahliannya untuk membangun kembali jembatan dengan rangka baja. Rangka jembatan terlebih dahulu dirakit, kemudian dengan alat berat jembatan ini diangkat dan ditaruh di atas bantalan jembatan. 2 jembatan dengan panjang 10 meter lebih bisa diselesaikan dalam 1 malam, sementara untuk lantai jembatan akan dibuat dari kayu tebal. Masih ada 5 lagi desa di ujung, dan inilah sebagai satu-satunya jembatan untuk mengangkut sembako dan juga hasil bumi, serta manakala ada yang sakit. Ini alhamdulillah sudah selesai malam ini, tinggal membuat papan-papan untuk lantainya. Tentu barangkali 1 hari sudah selesai, sehingga masyarakat bisa kembali memasuki kampung halamannya dan keluar ke ibu kota kecamatan dengan mudah. Masih terdapat 3 unit jembatan penghubung antar desa yang rusak, namun jembatan ini umumnya pendek-pendek, hanya sekitar 5 meter. Untuk jembatan sementara warga menggunakan batang kayu. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution berjanji di sela-sela kesibukannya akan menuntaskan jalur transportasi menuju 5 desa tersebut dan menghubungkannya ke sejumlah desa di Siulang Aleng. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Olahraga bersepeda merupakan olahraga merakyat yang banyak digemari oleh masyarakat. Seperti di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin mengajak ratusan pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemda Musi Banyuasin bersama para anggota TNI Polri beramai-ramai mengikuti olahraga bersepeda. Olahraga bersepeda ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Olahraga Nasional dengan mengelilingi kota Serasan, Sekate, dan Sekayu. Lebih dari 10 km ratusan pesepeda ini berkeliling sambil menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan wabah COVID-19. Warga dihimbau untuk selalu melakukan olahraga demi menguatkan imun tubuh agar terhindar dari wabah corona. Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin yang ikut langsung dalam berolahraga bersepeda bersama Kapolres Musi Banyuasin serta Dandim 0401 Sekayu menjadi pelopor bersepeda, berolahraga sambil mencegah corona. Di tengah pandemi, kita harus tetap berolahraga. Olahraga adalah momentum untuk tetap kita bertahan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Seperti misalnya Liga 1 sepak bola, Liga 2 itu sudah mulai bergulir. Kemudian IBL juga sudah mau bergulir. Semuanya menggunakan sistem baru. Ada yang namanya sistem bubble atau gelembung, di mana atlet nggak keluar-keluar, tetap di kompleks itulah. Istirahat, latihan, bertanding, istirahat, latihan, bertanding. Usai berolahraga bersepeda, Bupati juga meresmikan olahraga balap motor di stable berkuda, serta memberikan apresiasi kepada para atlet dan juga memberikan penghargaan bagi atlet berprestasi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, IDI Sumut, melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat Kota Medan. Kegiatan yang diprakarsai oleh Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dan PT Supernet Nusantara atau Selfood ini dimulai dengan membagikan masker di ruas Jalan HM Yamin. Dilanjutkan ke ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sutomo Medan. Ketua Bidang Organisasi IDI Dr. Ibnu Yazid Sabri mengatakan pembagian 1 juta masker ini berlangsung di seluruh wilayah Sumatera Utara sebagai bentuk pendukung program pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Kita pada hari ini turun ke jalan untuk membagikan dengan dalam rangka kegiatan pembagian 1 juta masker. Yang pertama, mendukung pemutusan rantai COVID-19 di Sumatera Utara sesuai dengan visi misi dari Ketua IDI wilayah Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, menghimbau masyarakat agar bersama-sama mendukung pemutusan rantai COVID ini segera. Dan terkhusus kenapa kami turun pada hari ini, karena dari kami sendiri Provinsi Dokter hari ini untuk pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, kami atas nama Supernet Nusantara terpanggil untuk turut mendukung program pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama IDI wilayah Sumut dan PDUI Sumut untuk gerakan 1 juta masker. Harapan kami semoga
COVID-19 ini cepat berlalu dan semua elemen masyarakat kita bisa. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Jayadi Sagala kembali terpilih menjadi Ketua Umum KONI Kota Pematang Siantar periode 2020-2024. Jayadi terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga kota atau Musorkot Pematang Siantar yang digelar di Room La Ponta Siantar Hotel pada hari Sabtu 12 September 2020 kemarin. Pelaksanaan Musorkot KONI Kota Pematang Siantar ini resmi dibuka oleh Wali Kota Pematang Siantar yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan. Dalam sambutannya, pemerintah Kota Pematang Siantar mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pengurus KONI Kota Pematang Siantar atas penyelenggaraan Musorkot. Kegiatan ini juga dihadiri Wakapolres Pematang Siantar Kompol Dolok Panjaitan dan Denpom 11 Pematang Siantar, Ketua KONI Provinsi Sumatera Utara John Ismadi Lubis dan para pengurus cabang olahraga yang tergabung dalam KONI Kota Pematang Siantar. Pelaksanaan pemilihan ketua KONI ini dilakukan melalui Musorkot berlangsung secara aklamasi. Meski sempat berjalan alot dan diwarnai interupsi, akhirnya pimpinan sidang menyatakan Jayadi Sagala sebagai calon tunggal setelah pesaingnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan maju sebagai calon ketua. Selanjutnya sidang pleno yang dipimpin oleh Jimmy Safri Gulto menetapkan Jayadi Sagala sebagai ketua KONI periode 2020-2024 karena dalam pelaksanaan musyawarah ini hanya ada satu calon tunggal. Berdasarkan hasil rapat pleno, Jayadi Sagala kembali terpilih menjadi Ketua KONI Kota Pematang Siantar untuk kali kedua, setelah mendapat dukungan yang sah dari 14 Pengcap KONI Kota Pematang Siantar. Dan ini suatu amanah ke depan ini semakin berat pertanggungjawabannya karena kita mempersiapkan atlet-atlet untuk menang PON 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi ini semakin berat dan ini akan kita akomodir keberatan ini dengan membentuk tim kepengurusan yang tangguh dengan beraneka ragam antar belakang koordinasi. Harapannya dengan keputusan nanti apapun kita bentuk tim kepengurusan dan tadi saya sampaikan misi-misi ke depan saya mau menertibkan pencap cabang olahraga yang ada di anggota KONI sesuai dengan rumah tangga. Yang kedua, saya akan kejar prestasi. Ya, nanti mana pencap-pencap yang produksi itu. Jadi kita akan kejar target untuk mempersiapkan tahun 2024 tuan rumah PON. Saya bercita-cita tuan rumah PON untuk 2024 harus ada kita kembang di Siantar ini. Karena apa? Selama ini orang tua atlet tidak pernah menyaksikan anaknya bertanding. Makanya kita dorong pertandingan olahraga di Siantar ini agar cepat dibangun. Barangkali itu aja. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Setelah sempat tertunda akibat kurangnya dukungan satu kursi untuk mendaftar dalam Pilkada Kabupaten Bintan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan alias Welo dan Dalmas Risyam akhirnya bisa mendaftar ke KPU Bintan di masa perpanjangan waktu pendaftaran. Pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem ini bisa mendaftar setelah mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 2 kursi di DPRD Bintan yang sebelumnya diberikan kepada pasangan Apri Sujadi dan Robi Kurniawan. Mendaftarnya pasangan alias Welo dan Damas Risyam ini sekaligus membatalkan pilkada melawan kota kosong di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sebelumnya pasangan Apri Sujadi dan Robi Kurniawan yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, dan PAN menjadi calon tunggal yang mendaftar di KPU Bintan. Dengan diterimanya berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap oleh KPU Bintan, calon Bupati Bintan alias Welo langsung membacakan puisi yang menggambarkan kegembiraan karena berhasil mendaftar dan akan bertarung di Pilkada Bintan setelah melalui perjuangan panjang. Kau kira aku kalah? Menyerah? Tidak. Jangan bongah. Jangan bangga. Itu adalah siasatku yang pertama. Kita baru saja memulai untuk adegan panjang. Jebat tidak mati.
Menurut alias Welo, melalui perjuangan panjang akhirnya tercipta pesta demokrasi yang bermaruah dan tidak terjebak dalam pilkada melawan kota kosong. Kita semua merasa puas, ini adalah suatu perjuangan panjang menuju pesta demokrasi yang betul-betul bermaruah di Kabupaten Bintan ini. Yang pasti, insya Allah hari ini terbukti kita tidak terjebak pada kotak kosong. Siapa? Mudah-mudahan. Hidup ada! Ada kawan, ada kawan, ada kawan. Dari PDIP langsung mencoret tadi dukungannya terhadap Pak Pri. Berarti pasangan yang udah daftar kemarin udah tidak bisa lagi mengklaim bahwa dia didukung 6 partai gitu? Nah, tidak, tinggal 5 partai. Tinggal 5 partai. Tidak perlu daftar ulang ya? Tidak perlu mendaftar ulang. Berarti untuk yang tadinya kota kosong itu udah batal di sini, Pak ya? Atas sedikit, Pak. Atas sedikit, Pak. Atas sedikit. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan akan melakukan tahap pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan pada tanggal 14 hingga 16 September. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Ini tulisannya selamat datang. Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka training center Kafilah Kabupaten Karimun pada MTQ ke-8 tingkat Provinsi Kepri di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 52 orang peserta atau Kafilah Kabupaten Karimun di training selama 3 hari ke depan untuk memantapkan bacaan Quran pada MTQ Provinsi ke-8 yang akan diselenggarakan di Kota Tanjung Pinang Kepri pada tanggal 19 hingga 23 September 2020. Pembukaan training center ini dilakukan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun pada Senin malam. Bupati juga memberikan APD kepada peserta MTQ dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan training center ini bertujuan untuk memantapkan bacaan pagi, qori, dan qoriah yang akan mengikuti MTQ provinsi nantinya. Kita melakukan TC sebanyak 52 kafilah dari seluruh cabang yang diperlombakan dalam MTQ tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dan dalam TC ini saya harapkan para kafilah masing-masing qori-qoriah di cabang dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Kemudian kita harapkan juga para pelatih, para ustadz-ustadzah yang memberikan pelatihan pembinaan juga, saya harapkan juga dapat memberikan yang terbaik. Pendaftaran pertama online, yang kedua selesai bertanding, peserta pertama dipanggil, begitu peserta kedua dipanggil, di layar itu sudah muncul setiap venue itu menilai peserta pertama tampil tadi. Jadi kemungkinan untuk memanipulasi nilai itu sangat tinggi. Sebelumnya peserta sudah dilakukan rapid test dan semuanya dinyatakan non-reaktif. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepri, Alboin, Jupri, TV One mengabarkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno, beserta seluruh jajaran terus meningkatkan pelayanan menuju zona integritas WBK WBBM. Di tahun 2020 ini, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara merupakan salah satu dari 20 satuan kerja atau satker pemasyarakatan dan imigrasi. Hingga saat ini keseluruhannya masih lulus penilaian menuju tahapan penilaian nasional atau TPN. 20 satker yang masih lulus menuju tahapan TPN masing-masing ialah Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, 17 taker UPT Pemasyarakatan, dan 2 UPT Imigrasi. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Betni Humiras Purba, menjelaskan Kanwil harus bisa mendapatkan predikat zona integritas WBK WBBM sebagai komando, sehingga dapat meninggalkan jejak yang dapat diikuti UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang ada di jajarannya. Dalam hal ini, Kanwil telah memantapkan perubahan kinerja untuk pelayanan maksimum kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara termasuk adalah salah satu satker yang akan dinilai oleh TPN. Di lingkungan Kanwil Sumatera Utara ada 20 satker yang akan dinilai oleh TPN. Nah, Kanwil Sumatera Utara selaku pembina Satuan Kerja WBK WBM pada Satuan Kerja, harusnya kami harus lebih dulu menang. Dan kami harus menang untuk WBK. Kenapa? Karena
bagaimana kami membina UPT kami kalau kami sendiri tidak bergerak. Nah, dukungan menteri mengatakan harus berubah. Kalau Kanimsus sudah mendahului untuk WBBM, bagaimana kami UPT lainnya? Artinya ini menjadi suatu kekuatan bagi kami bahwa di Sumatera Utara sudah ada Kanim yang WBBM. Nah, UPT lainnya tentu kami selaku kantor wilayah memberikan pembinaan bagaimana supaya semua ini bergerak. Tidak hanya 20 tapi 51 satker di Kanim Sumatera Utara harus menyandang predikat PPK dan WBBM. Juga dukungan Pak Kakanwil. Pak Kakanwil selalu menekankan tidak hanya kantor wilayah, tapi seluruh UPT baik imigrasi maupun pemasyarakatan, BHP harus semua saling bergerak untuk melakukan perubahan. Apa itu perubahan? Berikan pelayanan yang terbaik, berikan pelayanan yang mudah, berikan pelayanan yang murah kepada masyarakat. Tentu masyarakat ini adalah ujung tombak di mana kita melakukan WBK dan di mana kita dapat meraih WBK itu sendiri, sehingga pelayanan yang kita berikan itu harus juga dirasakan oleh masyarakat. Berikan kemudahan. Begitu juga dalam pengelolaan anggaran, saya selaku Kepala Divisi Administrasi yang mengurusi kepegawaian, BBM, BMN, keuangan, perencanaan, kita harus profesional, transparan, juga harus akuntabel. Lakukan dan implementasikan semboyan Kementerian Hukum dan HAM kami pasti. Nah, dalam pengelolaan IKPA kami juga bergerak supaya IKPA selaku indikator bisa kami raih dan dapat memberikan citra yang positif kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai dan mempertahankan WBK. Terima kasih. Karena kalau tidak akan hangus urusan itu, dianggap mundur. Hari ini harus disampaikan lewat Sumatera saja atau lewat WA ya. Barangkali itu, mari kita selalu semangat, tetap sehat, olahraga walaupun olahraga. Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara Sutrisno menjelaskan saat ini telah dilakukan yaitu 6 area perubahan. Ia menambahkan siap mensukseskan segala persyaratan perubahan menuju zona integritas WBK WBBM. Selanjutnya menurut Sutrisno mengenai simulasi Dex Evaluation TPN terdapat 4 bagian besar penilaian yang diantaranya: pertama, yel-yel dengan durasi 3 menit yang dipimpin langsung oleh Kepala Satker untuk menunjukkan semangat dan kekompakan Satker dalam membangun zona integritas. Kedua merupakan konten video dengan durasi 8 hingga 9 menit yang isinya mengenai tusi core business, pencanangan zona integritas, pembentukan tim kerja dan asesmen, before after seluruh area perubahan, inovasi pelayanan publik, testimoni penghargaan yang diterima terkait layanan, dan optimisme melaksanakan pembangunan zona integritas. Ketiga adalah paparan dengan durasi 18 hingga 19 menit yang berisikan mengenai proses pembangunan zona integritas di 6 area perubahan, menonjolkan before after, inovasi pelayanan, dan upaya meningkatkan kepuasan masyarakat. Dan yang terakhir, tahap tanya jawab TPN dengan tim kerja zona integritas dengan durasi kurang lebih 30 menit. Imigrasi kasih ke ITK itu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona H. Lauli. Saya, Sutrisno, Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berkomitmen untuk menjadikan 20 satker, kanwil, lapas rutan, dan imigrasi yang maju ke TPN menjadi WBK WBBM. Siang hari ini untuk melihat sejauh mana inovasi yang sudah dilakukan untuk pelaksanaan pengumpulan WBK WBM. Kami ingin menetralisir image masyarakat yang ada di masyarakat bahwa kami ini bisa lebih baik. Kami mau berubah tentang bahwa pertama, pada saat dimulai sebelum kegiatan COVID-19, pelaksanaan hubungan kita berdasarkan HAM. Ditekankan ya supaya semua kementerian lembaga itu betul-betul membangun zona integritas, pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat, penggunaan anggaran, pemakaian, pembelian, pemakaian sarana prasarana, semua dikelola dengan baik. Saya Pujo Harito, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara beserta jajaran siap mendukung dan melaksanakan program WBK dan WBBM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kami pasti. Saya Maju Aminta Sihurian selaku Kalapas kelas 2 Binjai berkomitmen meraih WBK WBBM sesuai dengan arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara. Lapas BJ pasti bisa. Saya Budi Ismono, Kalapas kelas 2B Lubuk Pakam, berkomitmen menjadikan Lapas Lubuk Pakam untuk meraih WBK dan WBPM. Pasti. Selamat pagi, kami dari Rutan kelas 1 Labuan Deli mengucapkan dukungan sepenuhnya atas pembangunan zona integritas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya Kanwil Kumham Sumut, pasti WBK 2020. Sesuai arahan Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, saya dari Mustika beserta seluruh jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan siap meraih predikat WBK dan WBBM. Kami pasti. Masa lalu Ega Halim memang sangat kelam.
Ia terjerumus ke dalam dunia hitam peredaran narkoba hingga bisnis terlarang yang digelutinya tersebut mengantarkan Ega Halim harus mendekam di bilik jeruji besi Lapas 1 Medan. Ia divonis hukuman seumur hidup penjara. Namun meski demikian, keuletan serta rutinitasnya beribadah selama 6 tahun lebih sudah menjalani hukuman, Ega kini berhasil meninggalkan dunia narkobanya seutuhnya. Ia hanya menikmati irama perjalanan hidup di dalam penjara dengan menjalankan kemahirannya bertanam sayur dengan sistem hidroponik. Inilah Ega Halim, narapidana Lapas 1 Medan yang divonis seumur hidup terkait kasus narkoba. Sebelum menikmati dan mendekatkan diri dengan sang pencipta, Ega pernah berulang kali jatuh ke dalam dunia kelamnya, sampai akhirnya hukuman seumur hidup kini menjeratnya. Setelah menemukan kenyamanan dari nikmatnya ibadah agama Buddha yang ia peluk, setiap detik dan jam serta hari yang ia lalui tidak lagi dirasakan menjadi beban. Yang paling utama, napi ini paling menikmati kehidupan dalam penjara dengan memutuskan mata rantai narkoba. Ega kini pun tekun beribadah dan fokus mengembangkan areal kebun sayur sistem hidroponik dengan lahan seadanya tanpa bahan tanah. Ega dan beberapa rekannya sesama napi menanam aneka sayur dan buah dengan mengutamakan air mineral. Setelah menyadari kesalahannya dan tekad kuat meninggalkan dunia kelam narkoba, Ega berani menyebutkan antara keuntungan dengan risikonya tidak sebanding. Keuntungannya sedikit namun memiliki segudang risiko. Saya udah berjalan sekitar 6 tahun lebih. Disinilah saya mulai bertobat lah, artinya saya sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang saya buat dulu. Jadi makanya saya ambil tema tanaman hidroponik. Masalah jaringan seperti yang dulu udah saya putuskan sama sekali. Udah beberapa tahun saya putuskan tuh. Itu udah saya sumpahkan ke diri saya tidak akan bermain itu lagi. Nggak ada berarti. Jadi dengan saya berbuat ini saya merasa kembali hidup kembali. Yang pertama beribadah. Saya rasa itu yang nomor satu bagi saya. Saya ke wihara ya setiap hari itu, setiap pagi. Pak Kalapas banyak memberi saya nasihat. Kamu minimal harus ingat anak kamu. Pak, anak saya 2 Pak, dan sedang yang satu sudah dokter, yang satu lagi masih kuliah. Itu jadi di sini saya mulai belajar, makanya sampai saya bisa berbuat seperti ini. Ini saya buat ini sudah sekitar 3 tahun. Saya harap keluarga pun bisa berpikir yang positif tentang saya, karena saya udah menjauhi itu semua. Percayalah, saya akan berbuat yang terbaik, yang positif bagi keluarga. Juga saya sangat berterima kasih juga kepada Pak Kalapas, juga kawan-kawan banyak yang membantu saya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Lontong paku? Paku kok dimakan? Eits, tenang, ini bukan paku pada umumnya. Paku berarti pakis atau tanaman pakis yang merupakan bahasa Minang. Lontong paku ande dengan cita rasa gulai pakis khas Minang mampu menggugah selera. Dengan berbagai macam topping seperti telur balado, perkedel kentang, keripik balado, salam bulek hingga kacang tojin mampu menambah kenikmatannya. Lontong paku ande ini buka Senin hingga Sabtu pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan khusus hari Sabtu, ada menu khas lontong gado-gado. Rasanya nan rancak bana, mampu membuat kalian tambah cie. Lontong paku ande